Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah historiografi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai penulisan historiografi Indonesia sentris. Capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah mahasiswa nanti mampu memahami dan mendeskripsikan pengaruh serta pergeseran yang diperoleh dan terjadi dalam penulisan historiografi Indonesia sentris. Baik, kita langsung saja ke slide atau materi yang pertama, perkembangan historiografi Indonesia. Sebetulnya untuk usaha penulisan sejarah bangsa Indonesia ini dalam artian adalah kajian historiografi modern sudah dilakukan pada zaman penjajahan, yaitu berupa sejarah Hindia Belanda atau Geschiedenis van Nederlands Indië. Ini sejumlah 5 jilid ya. Jadi jilid yang pertama ini tentang prasejarah, jilid yang kedua mengenai sejarah Jawa, jilid yang ketiga mengenai pembentukan VOC, jilid keempat tentang sejarah Hindia Belanda abad ke-18, dan jilid yang kelima ditulis oleh F.W. Stapel, terbit tahun 1943, mohon maaf, ketika Belanda diduduki Jerman dan Kepulauan Indonesia diduduki Jepang. Dan tentu saja karena sedang dalam kondisi berperang, jilid yang kelima ini tidak beredar di Indonesia ya. Tentu saja kalau kita lihat, walaupun dari kelima jilid ini kurang lebih mirip-mirip ya dengan Sejarah Nasional Indonesia yang SNI itu 6 jilid, tetapi tentu perspektif yang dipakai dalam historiografinya Hindia Belanda ini adalah menggunakan perspektif kolonial Belanda. Kemudian kita lanjut lagi perkembangan yang kedua, ini setelah kemerdekaan Indonesia ini kemudian mulai disadari bahwa ternyata bangsa kita ini membutuhkan sebuah penulisan buku sejarah yang dimana ditulis oleh anak bangsa kita sendiri. Dan tentu ketika penulisan sejarah oleh orang Belanda itu fokusnya adalah masyarakat Belanda di negara koloni atau di Eropa. Nah, makanya sekiranya terdapat pembahasan tentang bumi putra atau dari perspektif barat ini, misalkan Van Leer misalnya ya, tulisan Van Leer kan banyak juga membahas mengenai sejarah Nusantara, tapi tentu juga ada hubungannya kaitannya dengan orang-orang Belanda yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Kemudian oleh karena itu muncul ini sebuah pemikiran ya, mana untuk menulis sejarah ini dilakukan oleh orang Indonesia sendiri atau biasa disebut sebagai story from within. Jadi penulisan sejarah yang berasal dari pelakunya atau dari bangsanya. Terjadi dekolonisasi sejarah dengan motivasi menggantikan buku teks Belanda, dan tentu penulisan sejarah ini dilakukan melalui penyaduran dengan membalik posisi pelaku sejarah ya. Ini model historiografi Indonesia tahun 1957 bergeser dari Belanda sentris ke Indonesia sentris. Ya kita tahu misalkan seperti Diponegoro, kalau perspektifnya orang Belanda itu adalah seorang pemberontakan ya, pemberontak. Tapi ketika kita berbicara mengenai historiografi Indonesia sentris, Diponegoro ini adalah pahlawan yang berjuang untuk membebaskan bangsa, atau dalam hal ini adalah masyarakat Jawa terhadap jajahan Belanda. Kemudian nah ini label pemberontak bagi Belanda. Jadi tadi yang saya jelaskan, Diponegoro ini digantikan menjadi pahlawan. Mungkin juga yang lain juga banyak dituliskan seperti itu. Makanya ini dibaliklah posisi tersebut menjadi perspektif Indonesia sentris. Kemudian mengenai dekolonisasi penulisan sejarah ini cenderung menjadi regionalisasi ya. Dan dalam hal ini pembahasannya yang mana lebih bersifat Jawa sentris. Kemudian sejak tahun 1950-an ini dirintis penulisan sejarah nasional maupun namun gagal, dan baru dilakukan secara serius seusai atau setelah seminar sejarah nasional yang kedua di Jakarta tahun 1970. Kemudian pemerintah yang dipimpin oleh
ini pemerintah membentuk tim yang dipimpin oleh Sartono Kartodirjo, dan Marwati Juned Ponegoro, dan Nugroho Susanto. Nah, kemudian mereka membuat sebuah buku ya. Buku ini terdiri dari 6 jilid. 6 jilid itu adalah prasejarah, sejarah kuno, kerajaan-kerajaan Islam periode 1800 sampai 1900, 1900 sampai 42, 42 sampai 65. Ini menurut Bambang Panto, Pak Bang dan Pak Aswi ya. Jadi berbicara mengenai Jawa sentris ya, ini saya juga ingat sebuah fenomena unik ya. Memang sejarah Indonesia sampai sekarang ini masih agak bersifat masih Jawa sentris ya. Misalkan saya menemukan atau pernah mewawancarai seorang guru yang di perbatasan Kalimantan Barat dengan negara Malaysia itu menggunakan buku yang isinya adalah tentang candi dan lain sebagainya, LKS-nya itu dari Klaten. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana di Kalimantan Barat itu kan tidak ditemukan candi seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, ya, karena tidak ada batu andesit. Siswa SMA sekolah menengah di Kalimantan Barat itu diminta untuk mengimajinasikan saja udah kesulitan. Mungkin hanya bisa tahu itu dari televisi, memegang seperti apa rasanya memegang relief di candi itu sama sekali pernah. Nah, itu salah satu hal yang penulisan sejarah kita ini lebih kepada Jawa sentris. Kita lanjut lagi, kemudian setelah 4 tahun mengadakan penelitian termasuk studi banding di Amerika Serikat, Berkeley, dan Belanda di Leiden sana. Arsip-arsip kita banyak di Leiden ya. Tahun 1975 terbit buku Sejarah Nasional Indonesia atau SNI yang itu membuahkan kontroversi. Sebetulnya kontroversi sendiri ini sudah dimulai sejak dalam tim penyusunnya. Mungkin Anda semua pernah baca atau baca artikel atau baca cerita ya bahwa kontroversi penulisan sejarah nasional Indonesia itu memang dalam timnya sudah terjadi konflik ya, seperti halnya contoh Deli Nur yang ditugasi menulis pergerakan Islam tahun 1900 sampai 1945 ini diminta mengundurkan diri oleh Pak Nugroho ya, dan akibat dari mundurnya Deli Nur ini diikuti oleh sejarawan sejarah yang lain ya, seperti Abdurrahman Suryo Miharjo, Kian Kwi, Taufik Abdullah, dan kemudian Pak Sartono Kartodirjo itu mengundurkan diri. Ini sayang sekali karena kita tahu bahwa Pak Sartono sendiri adalah maestronya ya, di mana disertasi beliau tentang pergerakan petani Banten itu banyak menjadi rujukan para sejarawan yang ada di Indonesia. Kemudian buku SNI ini membuahkan banyak kritik, terutama jilid ke-6 yang disunting oleh Susanto. Dan ini sempat juga dilakukan usaha untuk melakukan revisi tahun 1993 oleh Lei Riza dan Anar Punggong dan kawan-kawan, namun akhirnya pun tidak diedarkan. Jadi memang, nah ini Nugroho Susanto ini memang saya pernah baca itu memang ya Pak Nugroho memang tanda kutip dititipkan tanda kutip ya perintah supaya bisa menulis sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kita beralih ke menuju historiografi alternatif ya. Jadi seperti apa menurut para ahli ini menggambarkan. Jadi sejarah ini kalau kita lihat ini menurut Pak Bambang, sejarah hanya sekedar alat pembenar yang mampu berdialog dengan diri sendiri dan takut pada penindasan serta kezaliman politis. Ini sejarah bukan untuk kepentingan orang yang hidup pada masa lampau itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masa kini dan mendatang, menurut Meyerhoff. Kemudian ada sejarah alternatif itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pembaruan sejarah, yaitu kajian ulang dari fakta-fakta dan penafsiran sejarah untuk memperbaiki sejarah yang tertulis dan informasi baru yang lebih tepat dan lebih tidak berprasangka atau menyimpang. Dan yang kedua, ketika pembaruan ini dilakukan oleh pihak tertentu, hal ini disebut sebagai pembaruan secara politis. Sebagai contoh, perekaan ulang kejadian di masa lalu yang disangkal oleh sumber-sumber yang terdokumentasi yang kesahihannya dapat dibuktikan. Nah, kemudian ini mengenai kritik ya dari Pak Bambang Purwanto terhadap historiografi Indonesia sentris. Ini
Indonesia sentrisme yang selama ini dianggap sebagai identitas historiografi Indonesia ternyata lebih dari sebuah label tanpa makna yang jelas ya, kecuali sebagai antitesa dari kolonial sentrisme yang melekat pada historiografi sebelumnya. Dan dekolonisasi yang dijadikan prinsip dasar Indonesia sentrisme ini sebagai cara pandang orang Indonesia terhadap masa lalunya sendiri, seolah-olah telah membangun wacana sekaligus perspektif yang menjadikan historiografi ini sekedar sebagai alat penghujat dan menggunakan masa lalu sebagai tameng kebenaran. Ini kritik Pak Bambang Purwanto. Selain dari Pak Bambang Purwanto juga ada juga dari Pak Singgih ya. Pak Singgih Tri Sulistiono juga menawarkan sebuah historiografi pembebasan sebagai salah satu corak yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangkitkan kesadaran historis aktual dan sekaligus plural bagi segenap bangsa Indonesia. Jadi memang sejarawan-sejarawan besar ini banyak mengkritik historiografi Indonesia. Ya seperti yang kita tahu tadi setelah Pak Sartono dan diri dari tim itu, lalu beliau membuat sebuah buku sendiri ya, ada jilid, itu bisa didapatkan, bukunya sangat bagus dan beliau menawarkan historiografi yang tidak tercover atau mungkin perspektifnya menurut Pak Sartono. Jadi tidak hanya menuliskan orang-orang besar dengan tema-tema yang besar, tapi historiografi yang dibuat oleh Pak Sartono itu memang kadang ada yang mengisi celah-celah yang ada di sejarah nasional Indonesia. Baik, itu tadi sedikit mengenai penjelasan historiografi Indonesia sentris ya. Jadi harapannya nanti kita sebagai calon sejarawan atau Anda sebagai calon sejarawan dapat bijaksana menggunakan atau menuliskan sejarah ya sesuai dengan sumber-sumber yang ada, karena sekali lagi kita memang tidak mampu menghilangkan unsur subjektivitas, tapi paling tidak kita harus menekan sedikit subjektivitas dalam sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.